Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini untuk manusia, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Apabila iman wujud pada hati manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan berupa keamanan dan ketentraman dalam kehidupannya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, dengan kemusyrikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala bergantung pada tingkat keimanan seseorang. Jika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala 100%, maka kebahagiaan yang dirasakan juga 100%. Bahkan jika iman sempurna, maka akan hidup bahagia walaupun berada dalam asbab-asbab kecelakaan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang hidup bahagia walaupun di dalam kobaran api. Desain tubuh manusia merupakan teknologi tercanggih yang tidak mempunyai kelemahan. Tujuan penciptaan jasad manusia yang sangat rumit agar dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecacatan yang ada pada diri kita bukanlah kesalahan atau kelemahan dalam penciptaan, tetapi merupakan sarana untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keterbatasan pada pendengaran dan pandangan semata-mata untuk memudahkan beramal. Kekurangan pada manusia bukanlah kesalahan atau kelemahan pada penciptaan, tetapi merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan mempunyai pendengaran yang tidak terbatas, seperti kemampuan mendengarkan azab kubur. Jika manusia mampu mendengar azab kubur, bagaimana mereka mampu beramal? Kekayaan, kesehatan, dan kesempurnaan anggota tubuh manusia bukan jaminan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia buta, tuli, dan sakit-sakitan, jika memiliki iman, pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sesuai maupun yang berlawanan dengan hawa nafsunya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah walaupun suasana dan keadaan berubah. Iman berbeda dengan perintah sholat, zakat, saum, sedekah, haji, dan sebagainya. Perintah ibadah ini wajib dilaksanakan pada waktu dan keadaan yang telah ditentukan. Tetapi iman wajib ada dalam diri manusia setiap saat, tanpa terpengaruh dengan keadaan. Meskipun amal ibadah sempurna, tetapi iman tidak sempurna atau cacat di dalam iman, akan sia-sia seluruh amal ibadahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia di dalam neraka. Iman yang sempurna akan mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala 99,9% dan 0,1% kepada makhluk, maka akan timbul keraguan yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Ini cacat iman. Iman tidak akan pernah sempurna jika hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hawa nafsu, seperti imannya Bani Israel. Hanya beberapa hari ditinggalkan oleh Nabi Musa, mereka kembali murtad dengan menyembah patung emas buatan Samiri. Sementara umat akhir zaman telah ribuan tahun ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, lama sekali. Iman akan meningkat berbanding lurus
dengan berkurangnya kecintaan pada dunia. Iman akan bertambah berbanding lurus dengan berkurangnya kehebatan makhluk di dalam hati. Keadaan iman seseorang dapat dirasakan sejauh mana ia berusaha untuk mengeluarkan harta benda itu dari dalam hatinya. Tingkat keimanan seseorang tidak bisa diukur dengan usia, dengan jenis kelamin, miskin atau kaya, yang orang pandai atau orang awam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, iman tidak bisa meningkat dengan ibadah. Ibadah hanya bisa menjaga keimanan. Orang yang menunaikan sholat, zikir, saum, dan sedekah adalah tanda orang yang beriman. Ibarat batas kebun yang hanya ditandai dengan garis atau patok kayu, bukan dengan pagar beton. Iman dan amal akan meningkat dan akan betul hanya dengan dakwah.